Dari semenjak nikah, punya anak, 2 kali pindah lokasi, sekitar 7 tahunan, kami tetanggaan sama masjid. Dari anak pertama lahir, dia kalau tidur kupingnya cuma terpisah 1 tembok sama toak masjid, toak yang 5 kali sehari berbunyi bahkan kadang lebih. Sampai sekarang, lokasi tempat tinggal kami masih begitu, tetanggaan dengan masjid dan toaknya. Bukan karena kami muslim makanya tak masalah, tapi telinga dan pribadi kami ini kan sama seperti manusia lain, bisa protes dan marah. Pernah sih agak kesal kalau yang azan atau mengaji disuruh anak kecil, mereka asal teriak-teriak dan bising. Tapi itu kan hanya sesaat, bukan tiap hari, dan bukan perkara krusial. Kalau ada yang salah mutlak adalah manusianya, bukan azan dan tata caranya. Itu berlaku untuk semua perkara yang menyangkut ranah agama, artinya kalau saya mau merubah-ubah, menyesuaikan dengan logika sendiri, atau menyalahkan ajaran agama sendiri maka saya tolol bin munafik. Tak peduli saya orang paling pintar, terhormat, atau hebat dan kaya sekalipun, tetap saja orang tolol dan munafik itu matinya sama ke tanah. Bedanya sebelum mati saya sudah menebarkan sejarah kerusakan di muka bumi, negeri, dan generasi sendiri. Padahal saya tidak bisa berdalih kalau hari pembalasan itu ada, karena tulang dan daging saya membusuk setelah jadi mayat itu tentu bukan sekedar hilang seperti angin atau kentut. Di alam sana nanti tidak ada yang menjadi pembela selain apa yang sudah saya perbuat. Itu sangat logis tapi kok saya bisa setolol ini. Azan itu seruan untuk memanggil sholat, penting makanya diserukan. Di saat itu nanti sholat kita yang ditanya bukan sifat sok bijak kita. Seruan itu jelas bukan bisik-bisik atau tidak sama sekali. Diserukan seperti itu saja kita kadang masa bodoh, apalagi tidak sama sekali. Bukan juga cuma memanggil sholat, tapi waktu pertama kali melihat dunia hingga sampailah saatnya meninggalkan dunia orang Islam itu harus diazani. Azan itu bukan sekedar syarat, tapi harusnya kebutuhan yang memang mesti kita dengar tiap hari. Bagaimana mungkin kita merasa terganggu atas kebutuhan kita? Dan kalaupun memang ia ada yang merasa itu bukan kebutuhannya, hal ini bukan sesuatu yang sangat membahayakan bisa membuat gila, bukan sesuatu yang membuat mati mendadak, tidak membinasakan generasi dan keturunan atau memusnahkan seluruh kepintaran dan hartamu. Atau masa iya sebegitu takutnya mereka? Urusan menghidupkan dan membinasakan itu perkara Tuhan, bukan agama apalagi manusia. Apapun agamanya kalau saya merasa lebih hebat dan mendahului kehendaknya maka saya bukan tolol lagi, tapi biadab. Saya yakin orang paling NKRI dan cinta negeri ini adalah yang paham mana hasutan, mana hoaks. Yang paling nasionalisme adalah mereka yang anti segala bentuk provokasi. Dan yang paling Pancasila adalah yang fanatik dalam beragama tapi tidak fanatik dalam bersosialisasi. Paling bodoh adalah yang menganggap toleransi itu adalah menyamaratakan semuanya sama. Orang paling bodoh yang justru tujuannya membuat negara ini tanpa agama sama sekali. Mau apapun jabatan, harta dan kedudukan saya, bodoh dan tolol tidak ditentukan oleh itu. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Mukhtar Ngabalin dan Abu Bakar. Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya, Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya? Maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada
kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Kemenangan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju.